rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat terhadap kita, salah satunya yaitu nikmat sifat dan nikmat sehat. Di mana pada kesempatan kali ini kita diberkahi untuk bermuajahah, untuk bertatap muka dengan kalian yang sebelumnya kita tidak saling mengenali, sekarang kita berjumpa dan untuk saling sapa menyapa. Tentunya di sini juga kita akan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju dengan alam yang terang benderang, yakni dengan adanya agama Islam. Tentunya pada kesempatan kali ini berkah nikmatnya dari baginda Nabi besar kita dapat belajar yang namanya ilmu agama, yang tentunya juga kita tetap terapkan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Ayo, apa yang tahu yuk? Contohnya salah satunya itu kita sholat 5 waktu. Nah, pada kesempatan kali itu di mana Nabi itu memperjuangkan bagaimana mendapatkan yang awalnya sholat itu demikian banyaknya gitu kan, hingga terpotong menjadi 17 rakaat. Nah, berhubung pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat yang namanya tema besarnya moderasi beragama. Tahu kan moderasi beragama apa tadi katanya? Saling menghargai. Siapa yang bilang tadi? Saling menghargai. Kenapa manusia harus dihargai? Ayo, siapa yang tahu? Gimana? Nah, karena fitrahnya kita itu adalah untuk merangkul sesama, untuk menjumpai sesama, bagaimana kita itu mampu berteman dengan siapapun tanpa memikirkan latar belakang dari mereka. Latar belakang itu apa? Misalkan perbedaan di latar belakang, baik itu agama, ras, warna kulit, budaya, dan lain sebagainya. Nah, yang banyak kita temui sekarang itu bagaimana kita itu menjumpai yang namanya perbedaan agama itu merupakan perbedaan yang harus kita musnahkan, misalkan yang harus kita tidak kenali. Itu merupakan hal yang salah. Melainkan kita itu dianjurkan bagaimana kita itu mengenal yang namanya perbedaan agama untuk bagaimana kita itu menyambung yang namanya silaturahmi. Kita mengenal berbuat kebaikan dengan mereka, kita menghargai perbedaan mereka. Kalau kita itu tidak menghargai perbedaan dari apa yang ada dalam agama tersebut, kita tidak mengenal yang namanya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu merupakan orang yang membawa agama Kristen, gitu kan? Itu merupakan hikmah bagi kita bagaimana kita itu harus berani atau harus kita itu mengambil yang namanya peran tersebut agar kita itu mengetahui apa yang telah kita apa yang ada di dunia ini. Sesuai dengan ayat surat Al-Mumtahanah ayat 8, yaitu la yanfa'ullahu 'alal lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ayat artinya bahwasanya di sini yaitu Allah tidak melarang kamu berlaku baik terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamannya. Maksudnya ini bagaimana? Allah itu tidak pernah melarang, tidak pernah memberi batasan terhadap kalian untuk berbuat baik terhadap siapapun. Terhadap siapapun ini maknanya besar. Baik orang itu berbeda agama, Kristen, Buddha, kayak Upin Ipin itu merupakan cerminan. Bagaimana? Itu contoh bagi kehidupan teman-teman ataupun kalian yang masih muda. Bagaimana dalam film tersebut itu mencerminkan kita harus menghargai. Kita bisa bermain dengan meme yang agamanya di situ Konghucu kan, bermain dengan janji, meme juga ikut merayakan Sri Lebaran, karena perbedaan itu merupakan yang harus kita jaga. Nah, kadang banyak yang tidak mengerti. Contohnya bagaimana? Kalau ada orang yang kafir misalkan, orang yang Kristen, kita memerangi. Itu merupakan contoh yang tidak patut kita tiru. Ada yang namanya pengeboman, dulu ada yang masih kena dibomkan. Nah, itu merupakan hal tercela yang harus dijauhi dari pikiran kita. Nah, khairul umuri awsatuha dalam hadis itu.
sebaik-baiknya perbuatan itu adalah berada di tengah-tengah. Kita tidak memihak terhadap orang tersebut, dan juga kita itu tidak memihak terhadap orang-orang Islam, karena tak semuanya orang Islam itu benar. Gitu. Islam ini merupakan agama yang akan membawa kita terhadap jalan-jalan surganya Allah. Nah, melainkan kalau kita dalam Islam tidak melakukan itu, kita juga akan melakukan kesalahan. Nah, orang yang beragama Kristen ataupun orang yang beragama Buddha tersebut itu tidak semuanya dia melakukan kesalahan. Jika dia itu juga mempunyai aturan dalam agamanya bagaimana dia itu mampu memberikan perlakuan-perlakuan terbaik terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu ya. Nah, maka dari situ kalian itu harus berani menjaganya, bahwasanya damai itu dimulai dari kita sendiri. Perdamaian itu dimulai dari kita sendiri, di mana damai di dunia ini adalah milik kita semua. Kita harus mampu berdamai dengan siapapun, sehingga kita itu tidak mudah menyakiti hati seseorang ataupun hati orang lain yang berbeda agama, berbeda budaya, bahasa dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.